Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembuka siaran kita untuk obrolan sahur ini semangat sekali. Iya Pak. Apakah orang apa? Orang bilang apa? Cun atau katun? Cunnya itu semangat. Ya, jadi antusiasnya sangat itu. Ya. Jadi mudah-mudahan saja cun kita ini dan acara kita ini bisa menambah sekaligus bersama keluarga di rumah, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini tengah bersiap-siap. Ibu sedang siapkan makan sahur. Kesiapan di atas meja. Ya, tapi mohon maaf Pak Kiai, karena saya harus mengganggu Pak Kiai dulu sebelum makan sahur. Tapi ya jelas saudara-saudara kita yang di rumah yang ikut mendengarkan, mengikuti acara kita ini, mudah-mudahan saja Anda semua sehat. Amin. Dan dibilang Pak Kiai bahwa pintu rahmat mesti tetap bersama Bapak Ibu. Pintu ampunan. Maghfirah. Dan nantinya barangkali kita bisa itkum minan nar, kita dibebaskan dari neraka. Mudah-mudahan kita semua berbaris dan berbanjar untuk masuk ke surga sesuai dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begini. Ini ada, mohon maaf Pak Kiai, saya tidak bisa menyebut orangnya, sekaligus mohon sangat security-nya alamatnya. Jadi nama dengan alamat saya tidak bisa sebut. Rahasia perusahaan. Karena walaupun bagaimana pada prinsipnya acara-acara seperti kegiatan yang seperti akan disampaikan ini adalah hal yang tidak bisa disembunyikan. Bagaimana pasti orang di situ tahu. Pasti orang kata, berarti anu itu. Persoalannya itu dianggap sama berarti keluarga ini yang bilang ini yang jadi mohon maaf Pak Kiai, dari ujung rambut ujung kaki dan kepada pendengar, bila terjadi pertanyaan ini ada yang itu, ini hanya pertanyaan, kita tidak tuju ke masyarakat karena hanya ingin kejelasan, tapi ada yang sama pencerahan. Kalau ada yang sama itu kita tidak datangi masing-masing mereka. Cuma ini barangkali bisa bahasanya orang sekarang terwakili saja persoalan. Jadi persoalannya begini Pak. Kalau orang Bugis bilang Maduta. Manu-manu. Maduta. Ataukah bahasanya kalau mau manu-manu itu saya hanya bisa katakan bahwa itu kan baru cerita. Bertanya. Tapi ini kan sudah istilah bawah sudah datang. Kalau orang Tolaki bilang mau pesuko. Kau tahu apa mau pesuko? Kau tidak tahu? Artinya mau lamar. Wah. Ya toh? Jadi ini ada suatu yang terjadi. Ini tidak tahu di mana ini tempatnya ini. Mohon maaf anak ya. Opuang. Dia utepuki asetat tuh. Mila udah pengangkat. Jadi bahwa ada kejadian pada dirinya. Jadi dia berada pada posisi perempuan. Di waktu dia melamar, itu dari pihak laki-laki, perempuan. Bahasa orang sekarang itu kalau kita bilang persyaratan apakah lamar adakah syaratnya? Uang panai. Artinya bahasanya bahwa di waktu itu mau pelamaran, ada sesuatu yang tergesek di situ. Perbedaan. Tergeseknya karena begini. Ini apakah gengsi? Allah. Ataukah bagaimana? Iya. Ini anak dengan anak ini kan
istilahnya bahwa ya baku suka. Iya. Dia mau bahasa sekarang ta'aruf boleh, baku cewek boleh. Dia bilang orang Bugis memasak sarapu boleh. Dia bilang orang laki budi-budi boleh. Ya, semuanya itu yang penting kenal lah, baku kenal. Ya. Di sini ada sesuatu yang muncul yang kurang enak. Enak ialah di waktu pelamaran bahasanya ini, sekali lagi mohon maaf Pak Kiai, saya menggunakan bahasa sendiri ini. Apakah gengsi atau kenal? Ya. Bahasanya bahwa kan dia punya anak suka saya punya anak. Saya punya anak. Kan begitulah maksudnya begitu. Artinya anak-anak kan baku suka. Anak sudah baku suka. Tetapi di dalam proses ini ada beberapa hal. Yang pertama, ini dua-duanya satu kali jalan. Dari pihak perempuan memberikan beberapa persyaratan, ya bahasanya itu yang menurut calon ini laki-laki dari keluarga laki-laki sangat tidak mungkin dia penuhi. Ya, dalam arti tidak bisa. Nah, dari segi lain dari laki-laki dia bilang, ini saja yang saya bisa. Kalau tidak mau batal. Nah, sekarang pertanyaannya dua. Apakah jodoh ini anak dua ini dibatalkan itu sudah termasuk dari ketentuan Allah? Iya Kan? Kan bahasa apapun yang terjadi, ta'aruf boleh, cewek-cewek boleh, mesa sarapu boleh, budi boleh, bahasa apa sajalah. Yang penting, apalagi zaman sekarang proses untuk mau WA boleh. Yang penting dua-duanya sudah baku mau. Tetapi pada saat yang seperti ini tidak tersepakati, tidak terjadi. Terjadi. Jadi bahasa bahwa masing-masing tadi itu, mohon maaf sekali lagi, saya menggunakan bahasa sendiri, mempertahankan gengsinya. Masa saya begitu kan? Masa ajak lalu. Motor. Pas sepeda tekan kan? Aja nih, mereka mau pak makun rai. Tapi masalah tadi ini, apa kejadian itu sudah takdir dari Allah. Kenapa tadi ini? Itu ada lagunya Ramai-Ramai kan? Dalam aku berkelana. Nah ini. Jadi ini bagaimana menurut Pak Kiai? Apakah ini terbatalnya itu? Dan yang berikutnya, bagaimana sekiranya dua-duanya ini menempuh jalan sendiri. Bahasa sekarang kerennya toh? Ya orang tua tidak mau cari om yang urus lah. Kalau tidak serahkan kepada kawah. Semua ini bagaimana menurut? Wah ini betul-betul panjang dan rumit dan memang biasa terjadi. Artinya ini pertanyaan ini. Oleh karena saya mohon maaf tadi Pak Kiai. Lokasi mana ini kejadiannya tidak tersebut. Siapa orang yang menginformasikan juga tidak tersebut. Jadi saya hanya minta mohon Pak Kiai mewakili dalam arti bahwa menginformasikan dalam arti bahasa apa umum saja lah bagaimana kalau sepertinya ada begini. Jadi gini Pak, terkadang memang tidak terjadinya sampai ke pelaminan. Pada tadi saya katakan sudah kenal, sudah apa, tapi ternyata tidak sampai di pelaminan. Kenapa? Pertama terkadang orang tua yang tidak restu. Orang tua yang tidak restu. Maksudnya tidak orang disetujui. Berarti orang tuanya tidak mau itu laki-laki atau mau itu perempuan? Begitu, jelasnya begitu. Kenapa dia tidak mau? Terkadang kalau dulu masih ada yang menganggap bahwa dia harus sepupu. Seperti kalau di Bugis, ini kan perempuan ini golongan Andi, sementara laki-lakinya bukan Andi. Kadang orang tua mengatakan itu tidak, itu dulu. Ada yang seperti itu. Kadang juga orang tua mengatakan, tidak bisa. Dia tanya kenapa? Dia lihat tidak ada pekerjaannya. Yang ketiga banyak macamnya sehingga dia tidak sampai kepada
Padahal anak itu sudah sepakat, sudah membangun suatu bangunan untuk kesepakatan sampai ke pelaminan, tapi ternyata gagal. Artinya ditolak lamarannya. Ada juga karena persoalan panai. Ini gak ada orang yang gagal ini gara-gara uang panai yang tidak diterima, yang tidak disanggupi oleh laki-laki, dan itu persyaratan oleh perempuan. Nah, itu salah satu di antaranya. Salah satu di antaranya. Oh iya. Nah, sekarang bagaimana kira-kira hukumnya? Nah, sekarang kita gini. Aisyah mengatakan bahwa min yumnil mar'ati atatayassara khitbatuha wa antatayassara sadaquha wa yatasassara rahimahu. Apa itu? Nah, termasuk berkahnya seorang wanita adalah yang mudah dilamarnya. Seorang wanita yang keberkahannya itu wanita kalau mudah dilamarnya, jangan persulit. Nah, yang kedua dikatakan bahwa yang mudah maharnya. Yang mudah dilamarnya, mudah maharnya, kemudian mudah memiliki keturunan. Nah, itu keberkahan wanita. Oh, jadi wanita itu berkahnya mau dikawini salah satu di antara itu, tujuannya itu mudah dilamar. Lamarnya mudah. Tidak berbelit-belit. Nah, kemudian mudah maharnya. Oh, maharnya mudah. Ya, jangan harus persyaratannya harus membawa 1 setel emas ditambah dengan berlian ditambah dengan kerbau ditambah. Nah, laki-laki tidak mampu. Berarti kalau itu jadi persyaratan mahar baru dia tidak mampu laki-laki. Yang ketiga? Yang ketiga mudah memiliki keturunan. Ya, siapa yang bilang itu? Ya, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itu adalah hadis dari Sallallahu dari Urwah yang disampaikan oleh Aisyah. Iya. Nah, sekarang bagaimana dengan peristiwa yang tadi? Itu tidak bisa pelaminan karena itu salah satunya ada halangannya itu. Nah, ingat jangan sampai. Nah, ini disampaikan kepada umat. Jangan sampai anak-anak yang sudah membalin jadinan, sudah baku bayi, apa dan seterusnya, lalu itu gagal gara-gara panai. Karena apa? Sesungguhnya panai itu tidak dikatakan rukun, yang menjadi rukun itu adalah maharnya. Tetapi ternyata kadang mengagalkan itu bukan karena mahar, tapi uang panai itu. Nah, padahal memang walimatul urus itu juga sunnah dilakukan, tapi itu sekedar untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa apa yang dia lakukan itu sudah sah. Nah, itu jadi jangan ya, pertama ya jadi perhatian, jangan kita bertegang persoalan uang panai sampai ada putra putri anak-anak kita tidak jadi menikah hanya karena memberatkan uang panai. Kalau berdasarkan apa yang disampaikan dari hadis yang disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa ternyata wanita itu harus mudah. Jangan sampai mahar yang memberatkan sehingga tidak jadi pernikahan. Nah, itu. Nah, kemudian ada kewajiban untuk mengenai mahar. Mahar itu memang ada dan itu menjadi rukun, tidak sah kalau tidak dibayar maharnya. Tapi kembali lagi itu tadi, jangan persyaratkan yang dia tidak mampu lakukan oleh laki-laki. Bahkan sehingga dalam riwayat itu kan dikatakan Nabi minta itu tidak ada berlianmu, tidak ada emas, tidak ada, ya bisa saja cincin batu saja apa. Bahkan ada yang mengatakan maharnya surah Al-Fatihah, disuruh hafal Al-Fatihah. Nah, ya jadi itu ya. Nah, kemudian kalau itu persoalan dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa sadukatihinna nikhlah. Fa intibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari. Nah, coba. Jadi dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Ya, jadi diberikan, tapi ternyata perempuan juga yang memberikan kepada suaminya, tidak apa-apa. Tapi intinya ini adalah sekali lagi bahwa jangan sampai ada pernikahan
yang digagalkan hanya karena tidak sepakat dengan uang panai, hanya tidak sepakat dengan mahar. Mahar hukumnya wajib, itu masuk rukun nikah, tetapi ternyata dipersyaratkan bahwa itu tidak harus memberatkan kepada sang laki-laki. Makanya kenapa Aisyah mengatakan ya yang bagus itu kalau muda waktu saat dilamar, tidak ada neko-nekonya langsung diterima. Kemudian ya namanya juga maknanya itu tidak terlalu menyulitkan, apa yang dia mampu bawa itu dan diterima kan itu. Kemudian itulah sehingga dari Uqbah juga bin radhiyallahu an dia mengatakan bahwa khairus sadaqi ayyasarhu. Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Ya. Jadi makanya ya mengulakan, makanya tingkat-tingkat itu mahar tergantung ke siapa yang mau memberikan. Kalau Pak Imam mau memberikan yang banyak ya alhamdulillah. Iya. Kemudian itu saya. Kemudian proses nikahnya juga itu sudah dikatakan khairun nikahi aisarahu, bahwa ternyata sebaik-baik nikah itu adalah yang paling mudah. Nah, berarti proses nikah kita simpulkan jangan ada yang dipersulit. Apakah persoalan uang panainya, apakah maharnya, apakah prosesinya, proses nikahnya itu. Nah, dalam proses nikah juga kan kadang ada yang memberatkan. Ini hanya persoalan proses nikah dengan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat. Tapi nanti kita akan bahas pada kali yang lain sesungguhnya kalimat itu yang bagaimana. Jadi begini Pak Kiai, artinya sekarang ini persoalan tadi ini kan sudah bahasanya tadi yang kuncinya bahwa lamaran tidak jadi. Tidak jadi. Pertanyaan yang sangat apan tadi ini bahwa bagaimana menurut Kiai tidak jadinya itu pembatalannya ini apakah sudah takdir dari Allah? ini ataukah pasti ini mereka akan berpikir lain ya. Sampai kadang dikasih tahu begitu anaknya, sabar kona, bukan jodoh. Hanya itu kita. Padahal anak ini bagaimana sudah menikah. Artinya yang bahasanya ini bahasa yang sangat riskan di sini adalah menurut Pak Kiai. Ini bagaimana kah ini? Ini sudah salah satu di antara proses dari Allah supaya mereka tidak jadi kawin. Ataukah mereka ini bagaimana kah? Kalau yang begitu itu termasuk kita mengatakan bahwa itu ada suatu kebencian dari baginda Rasul. Karena ternyata memang ada sesuatu yang boleh, tetapi itu termasuk dibenci oleh Rasul. Termasuk dikatakan bahwa agadu halal indalaitan. Mentala istri itu juga sah, tetapi dibenci oleh Nabi. Sama dengan ini. Karena dia sudah mengatakan jodohkan kita menjodohkan itu jangan ada kesulitan, jangan ada yang dipersulit. Sampai kalau dia dipersulit baru tidak jadi itu sudah kebencian Nabi. Nah, kemudian dikatakan jangan langsung mengatakan itu sudah takdir dari Allah. Itu kan gampang memang kadang disabarkan anak itu, sabar kona bukan jodoh. Itu sekarang kita harus tahu begini Pak. Itu ikhtiar seperti ini jangan selalu kita katakan itu sudah takdir dari Allah. Jangan karena ada ketidakmauan kita, apalagi hanya karena persoalan tidak sekufu, persoalan tidak panai lalu katakan itu takdir dari Allah. Kenapa? Ini kan potensi ini merupakan dominan, ini adalah ikhtiar dari keluarga, dari orang tua. Nah, sama dikatakan bahwa gini. Dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang mengatakan bahwa ada hak prerogatif yang harus ditentukan oleh manusia. Contohnya, kalau dalam firman Allah yang paling populer, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa artinya itu? Artinya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau bukan dia sendiri yang merubahnya. Allah tidak akan menikahkan ini kalau kamu yang tidak menikahkan dan kamu tidak setujui. Allah tidak akan meridai dan tidak merestui kalau kamu yang tidak setuju. Nah, sekarang itu kita yakin Allah itu Maha Esa. Tapi kenapa dalam Al-Quran banyak yang melibatkan orang lain, melibatkan manusia, sehingga Allah mengatakan kami seperti tadi, kami tidak. Nah, itu maksudnya adalah ada hak prerogatif juga yang dilakukan oleh manusia terhadap ikhtiar itu, sehingga terjadinya dan gagalnya sekarang
pertanyaan sebelum saya pulang makan sahur. Iya. Bagaimana seandainya Iya. dan sekiranya Iya. bila mana manakala Iya. ini anak-anak dua ya kita sudah sehidup semati sudah Iya. sepakat. Kebetulan sekalinya ketabrak mobil. Iya. Maksud saya ketabrak mobil tahu? Iya. Ya di luar akad. Akad. Ya. Sudah Ketabrakan. ketabrakan nih. Iya. Terpaksa ya kawin bagaimana kah? Ya, Karena, jadi ini makanya katakan seorang orang tua. jadi begini, seorang orang tua akan dilanjutkan. Saya mau pulang makan sahur. Oh. Oke, Ingat ini. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.